Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Angelita dengan NIM 100113821265150 dari KM kelas A dengan judul materi isu-isu terkini dalam kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Cendra SKM MKM. Nah, pertama-tama adapun pengertian dari isu dan kepemimpinan. Apa sih itu isu? Isu merupakan sesuatu hal yang memiliki sifat bertentangan atau yang dapat menimbulkan polemik tentang seseorang ataupun individu maupun sebuah organisasi. Sedangkan pengertian dari kepemimpinan ialah dapat diartikan sebagai kegiatan ataupun bagaimana seseorang tersebut dapat mencapai tujuan organisasi ataupun berkaitan dengan bagaimana cara seseorang mengatur, mengikuti perintahnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian adapun cara mengelola kekuasaan. Untuk mengelola kekuasaan terdapat 5 sumber kekuasaan dalam seseorang pemimpin. Antara lain kekuasaan memaksa. Kekuasaan memaksa ini ialah kekuasaan yang ada pada diri pemimpin untuk menindak kejadian yang positif maupun negatif. Kemudian ada kekuasaan memberi imbalan. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan memberikan dan mampu mempengaruhi orang lain dengan suatu imbalan maupun upah yang positif. Kemudian ada kekuasaan resmi. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena jabatan yang dimilikinya atau sebagai pejabat dalam suatu organisasi. Kemudian ada kekuasaan karena ahli. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang dimiliki karena sesuatu keterampilan atau keahlian khusus dalam suatu bidang. Kemudian ada kekuasaan karena pantas dijadikan contoh. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang timbul karena memiliki kepribadian maupun sumber daya yang menarik. Kemudian langkah berikutnya ialah mengembangkan rasa kepercayaan. Yang terdapat 5 dimensi yang mendasari konsep rasa percaya. Yang pertama ialah integritas atau kejujuran dan kebenaran. Yang kedua, kompetensi, pengetahuan, dan keahlian teknis serta keahlian interpersonal. Yang selanjutnya ialah konsistensi yang dapat diandalkan, dapat diprediksi, dan penilaian yang baik dalam menangani situasi. Kemudian ada loyalitas, yakni kemauan untuk melindungi seseorang secara fisik maupun emosi. Kemudian yang terakhir ada keterbukaan, yakni kemauan untuk berbagi ide dan informasi. Kemudian ada yang dimaksud dengan kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital ini merupakan kombinasi antara budaya digital dan kompetensi digital. Kepemimpinan digital ini merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada implementasi transformasi digital dalam sebuah organisasi. Model kepemimpinan ini memungkinkan perusahaan maupun organisasi untuk mendigitalkan lingkungan kerja dan budaya kerja mereka. Kemudian ada kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya merupakan cara budaya yang dapat mempengaruhi pemimpin dan pengikut peran kepemimpinan lintas budaya. Dapat menjadi jalan keluar kesalahpahaman yang terjadi dari dua suku berbeda karena pemahaman atasan mengenai selisih nilai-nilai budaya dan menggunakan sudut pandang yang menilai perbedaan sebagai kekuatan untuk memajukan organisasi. Kemudian ada memberdayakan karyawan sangat bermanfaat jika karyawan tersebut memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kemudian memimpin di berbagai budaya. Memimpin di berbagai budaya, pemimpin yang efektif tidak hanya memakai satu gaya, melainkan mereka diharuskan dapat mengatur gaya sesuai dengan situasi. Kemudian ada memahami perbedaan gender dan kepemimpinan. Wanita cenderung memakai gaya kepemimpinan transformasi, sedangkan pria cenderung memakai gaya langsung serta perintah dan kendali. Pria memakai gaya pemimpinan yang transaksi. Kemudian untuk menjadi pemimpin yang efektif, yakni 2 isu yang berkaitan untuk menjadi pemimpin yang efektif, antara lain yang pertama pelatihan pemimpin, kemudian yang kedua substitusi pemimpin. Baik, terima kasih.